Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rahayu dengan NIM 200-787. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan program pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Andrisah MPD. Adapun pengertian tentang pengelolaan pendidikan anak usia dini, yaitu pengelolaan program pendidikan anak usia dini artinya mengatur agar seluruh yang terkait dengan program PAUD tersebut berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya program lembaga yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun standar PAUD yang ada di Indonesia itu yaitu ada 8. Ada 8 standar nasional PAUD meliputi standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau biasa yang disebut dengan STPPA, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Yang pertama adalah standar STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak. STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Yang kedua adalah standar isi. Standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga ada standar proses. Standar proses meliputi perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Dan yang selanjutnya adalah standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Adapun metode penilaian yang umum digunakan untuk anak usia dini di lembaga PAUD yaitu observasi, ada wawancara, unjuk kerja, anekdot, pemberian tugas, portofolio, dan penilaian diri. Standar pendidik dan kependidikan. Standar pendidik merupakan kriteria mengenai pendidikan, prajabatan, dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan, Pendidikan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi 4 komponen, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Dan yang ketujuh ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, standar proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Standar pengelolaan pendidikan anak usia dini meliputi perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja, dan pengawasan. Kemudian standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi,
biaya operasi, dan biaya personal. Kemudian kesimpulannya yaitu standar pendidikan nasional merupakan pedoman yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya standar ini, sekolah dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Serta memastikan keseragaman mutu pendidikan di seluruh negara. Menerapkan standar nasional pendidikan juga membantu sekolah dalam menyelaraskan kurikulum dan pembelajaran dengan tuntutan global. Selain itu, standar ini juga mendorong peningkatan profesionalisme tenaga pengajar dan guru, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan. Dengan menerapkan standar pendidikan yang baik, kita dapat menciptakan generasi yang terdidik dengan baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.